tidak sama dengan orang lain, dia diasingkan. Kalau contoh masa sekarang dikuarantinkanlah, diasingkan daripada orang ramai karena orang sangat takut dengan penyakit kusta. Itu sebabnya sewaktu coba kita bayangkan, sewaktu Yesus turun dari bukit, sewaktu dia menyampaikan, selepas dia menyampaikan khotbah di atas bukit, dalam perjalanan turun ke bukit, dari bukit, tiba-tiba dikatakan bahwa ada orang ramai kan datang mengikuti dia. Tetapi tiba-tiba ada seorang kusta datang. Kalau kita membayangkan situasi itu bagaimana? Situasi pada masa itu sudah pasti macam orang pun takut, ketakutan karena takut dijangkiti, macam COVID lah. Kalau dulu kan itu COVID duduk di luar pun sudah macam merasa takut itu COVID kena dengan kita. Nah, demikian juga dalam situasi ini di mana seorang kusta ini sewaktu dia sudah pasti bahwa kalau dia tinggal di tempat yang diasingkan, kalau dia ada keluarga lah, dia ada keluarga dan dia harus dipisahkan daripada keluarga, sudah pasti dia macam rasa sedih dan dia mau berjumpa dengan keluarga pun tidak boleh karena dia tidak diperbolehkan karena dia berpenyakit kusta. Jadi sewaktu Yesus melihat orang ini dan orang ini memohon pertolongan daripada Yesus dan Yesus jatuh belas kasihan kepada dia dan Yesus berkata, aku mau, sembuhlah. Selain daripada itu Yesus menjamah dia. Nah, kalau kita lihat penyakit kusta, dia berjangkit melalui sentuhan. Dia macam bukan melalui udara lah, sentuhan. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini di mana Yesus bukan hanya dia berkata, tetapi dia menyentuh orang itu dengan tangannya. Nah, ini dapat kita melihat bagaimana kuasa Yesus terjadi, di mana orang yang kena sakit kusta ini secara seketika, dengan seketika kalau kita melihat di dalam ayat 42, seketika itu juga penyakitnya tiada dan orang itu sembuh. Pada masa Yesus berkata dan menjamah orang itu, segala penyakit ataupun sakit yang dideritainya selama ini terus hilang, lesat. Itu kita melihat bagaimana mujizat Allah terjadi. Nah, selain daripada itu, kita tahu juga bagaimana situasi orang tadi itu, di mana dia dengan mungkin dia dalam situasi risau juga kan. Bagaimana penerimaan Yesus. Karena selama ini kalau orang yang tadi kusta, orang lihat lagi jauh pun orang sudah macam melarikan diri, takut dijangkiti. Nah, dia pun mesti ada perasaan rasa macam mana penerimaan Yesus dengan dia. Kalau orang lain melarikan diri, bagaimana Yesus? Karena selama ini dia dengar tentang Yesus dan jadi pada masa dia selepas dia mendengar bahwa tentang Yesus, dia memberanikan diri datang menjumpai Yesus dan memohon pertolongan di mana dia mau disembuhkan. Seterusnya di dalam ayat 43. Ayat 43 di mana dia berkata, lalu Yesus menyuruh dia pergi sambil memperingatkan dia. Lalu Yesus menyuruh dia pergi sambil memperingatkan dia. Kalau kita melihat di dalam situasi ini kan, kalau seseorang yang sudah disembuhkan, sudah pasti dia rasa excited. Dia kalau mau dia mendengar lagi banyak daripada Yesus. Dia mau mendengar ajaran daripada Yesus. Karena selama ini kan mereka diasingkan daripada orang lain. Jadi sewaktu dia tahu bahwa dia sembuh, sudah pasti dia mau mendengar tentang Yesus ataupun tentang ajaran-ajaran Yesus. Tetapi sebaliknya, yang Yesus katakan kepada dia, dia suruh dia di situ, dia menyuruh dia pergi. Dia menyuruh dia pergi dan Yesus memperingatkan dia. Nah, mengapa Yesus memperingatkan dia? Kalau kita terus melihat di dalam ayat yang ke-40, ayat 44 dikatakan, dengarlah baik-baik, jangan beritahu kepada sesiapapun perkara ini. Tetapi pergilah kepada imam dan mintalah dia mengesahkan kesembuhanmu. Kemudian persembahkanlah korban seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti kepada semua orang bahwa kamu betul-betul sembuh. Nah, mengapa Yesus menyuruh orang ini pergi dan dia memperingatkan dia?
Kalau berita baik sebenarnya kan, kira ini berita baik lah kan tentang kesembuhan. Kenapa Yesus menyuruh dia pergi dan jangan beritahu ini kepada orang lain? Apa sebabnya? Karena bukan hanya ini pertama kali Yesus melarang orang yang dia sembuh supaya jangan memberitahu kepada orang lain. Ada beberapa orang juga yang disembuhkan oleh Yesus dan Yesus memperingatkan mereka jangan memberitahu hal ini kepada orang lain. Nah, kalau kita melihat di situ adalah sebuah kemungkinan Yesus tidak mau ataupun Yesus mengelak kemunculan kelompok orang yang terlalu ramai sehingga mengganggu sedikit perjalanan pelayanannya. Karena itu sebabnya kalau kita melihat di situ di dalam seterusnya dia berkata di situ dia berkata kamu pergi jangan bagi tahu kepada orang lain dan yang dia suruh kamu harus pergi kepada imam. Kamu harus pergi kepada imam. Nah, kalau kita melihat imam di sini di mana di dalam perjanjian lama bahwa imam itu adalah seorang pengantara antara umat Israel dengan Allah. Sewaktu umat Israel mempersembahkan korban-korban kepada Allah dan imam inilah yang menjadi pengantara, penyampai korban itu kepada Allah. Nah, kalau kita melihat contoh imam dia tidak bekerja seperti umat Israel yang lain. Kalau imam ini dia dari golongan orang Lewi. Nah, kalau kita melihat orang Lewi ini dia tidak bekerja, mereka hanya bekerja di bait suci. Nah, kenapa Yesus menyuruh orang ini berjumpa dengan imam? Kira-kira mengapa? Ya, selain daripada mengesahkan kesembuhannya, mengapa? Kira-kira mengapa? Supaya orang yang disembuhkan memberikan persembahan korban. Oke. Oke, yang pertama kita melihat mengapa Yesus menyuruh dia berjumpa dengan imam. Imam itu sudah pasti dia bekerja di bait suci dan di bait suci itu ada ramai orang kan yang datang untuk mempersembahkan korban. Jadi tujuan Yesus menyuruhnya adalah supaya tak perlu lagi dia bercerita kepada orang lain sebenarnya. Tapi kalau dia pergi ke bait suci, orang-orang yang dalam masa mempersembahkan korban dan imam-imam yang ada situ dapat melihat bahwa ada mujizat yang terjadi. Dan bila hal itu terjadi sehingga itu akan menjadi satu buah mulut kepada orang lain yang datang untuk mempersembahkan korban di bait suci itu, mereka pasti akan membawa mulut ataupun menceritakan itu kepada orang lain. Itu sebenarnya tujuan Yesus menyuruh dia untuk datang kepada imam. Dan selain daripada itu kita melihat bahwa tugas imam itu bukan hanya mempersembahkan korban, menjadi pengantara umat dengan Allah, tetapi dia juga harus kerjanya itu meneliti dia punya korban yang dipersembahkan, yang akan dipersembahkan, yang dibawa oleh umat Israel pada ketika itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia harus meneliti korban itu, apakah korban ataupun apakah binatang yang dibawa oleh umat Israel itu sesuai dengan tuntutan daripada hukum Taurat. Dan selain daripada itu, kerja imam juga adalah untuk meneliti orang yang sakit tadi lah. Kalau macam contoh, kalau sekarang ini dulu ada frontliner kan, mereka lepas orang yang disaki, dia ada simptom, ada COVID, dia diasingkan, di kuarantin. Dan yang menjaga mereka, memeriksa mereka ini adalah orang-orang yang kita boleh katakan frontliner yang dengan pelayanan khusus, pekerjaan khusus untuk menjaga mereka. Demikian juga dengan imam. Nah, kalau kita melihat mengapa kusta ini sangat ditakuti pada zaman itu, selain daripada dia adalah satu penyakit yang menular.
Penyakit ini juga mengakibatkan kerusakan pada kulit, jadi kering, jadi apa, kalau keringan dia akan apa, bersisik dengan pecah yang apa, yang ada kan macam, kalau ya selain bersisik macam mana orang kata, kalau macam ada satu di TikTok dulu saya lihat, dia macam dia tak boleh kena dengan matahari, dia kena duduk dalam rumah, kena kulit kering. Kalau dia kena matahari dia akan terbuka, terkupas, mereka macam tu, dia akan apa, luka-luka macam tu. Nah, selain daripada itu, kenapa kusta sangat ditakuti adalah karena dia akan mengakibatkan fungsi saraf itu akan hilang kekuatan, ataupun dia kebal dengan kebal dengan rasa nyeri. Kalau orang yang sudah sakit kusta, walaupun dia macam contoh ada luka, kan dia tidak rasa itu sakit. Itu sebabnya kalau dia tidak rasa sakit, dia tidak dirawat dengan baik, itu akan mengakibatkan jangkitan yang mungkin akan lebih merebak karena dia tidak rasa sakit. Akibat daripada sakit kusta lah. Dan selain itu juga dikatakan bahwa penyakit kusta akan membuatkan saraf dekat mata kita ini hilang kekuatan untuk, contoh kan kita punya kelopak mata ini, kenapa kita selalu kelip-kelip mata? Coba kita buka aja mata gini, tak payah kelip-kelip, kering kan? Nah, itu akan mengakibatkan macam itu debu datang mengakibatkan kerusakan dekat mata. Itu sebabnya kalau macam contoh, kalau tiba-tiba ada pasir macam itu, secara otomatis kita tutup mata. Kalau kita tak tutup mata macam ini, buka saja dan apa semua, itu akan mengakibatkan banyak hal yang tidak baik lah. Nah, selain daripada itu yang kita lihat di situ terjadi, Yesus menyuruh orang yang sakit kusta ini, selain dia datang kepada imam, dia harus memperlihatkan tubuhnya kepada imam untuk disahkan bahwa dia ini sudah sembuh daripada sakit. Cuma lihat dalam Imamat 13. Imamat pasal 13 ayat 1 sampai ayat 6. Imamat 13. 1 ke 6 saya baca ya. Peraturan tentang penyakit kulit yang mengerikan. Tuhan memberikan peraturan-peraturan berikut kepada Musa dan Harun. Jika seseorang mempunyai kudis, bisul ataupun radang pada kulitnya yang mungkin menjadi penyakit kulit yang mengerikan, dia harus dibawa menghadap imam keturunan Harun. Imam itu akan memeriksa kudis orang itu, dan jika bulu roma di situ sudah menjadi putih dan kudis itu lebih daripada kulit di sekelilingnya, kudis itu penyakit kulit yang mengerikan. Setelah imam memeriksa orang itu, dia harus mengumumkan bahwa orang itu najis. Jika kudis itu putih tetapi tidak lebih dalam daripada kulit di sekelilingnya dan bulu roma tidak menjadi putih, imam itu harus mengasingkan orang itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, imam harus memeriksa orang itu lagi, dan jika pada pendapat imam kudis itu masih sama padanya dan tidak merebak, dia harus mengasingkan orang itu selama 7 hari lagi. Pada hari ke-7, imam harus memeriksa orang itu lagi. Jika kudisnya sudah mulai sembuh dan tidak merebak, imam harus mengumumkan bahwa orang itu tahir. Orang itu harus mencuci pakaiannya, lalu dia menjadi tahir. Kudis itu hanya kudis biasa. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat itu, ini merupakan satu peraturan yang untuk mengesahkan seorang yang sakit kusta tadi sembuh daripada penyakit. Yang pertama, dia harus datang untuk diperiksa oleh imam. Waktu dia diperiksa oleh imam, dia tidak boleh masuk di dalam kemah, tetapi dia harus diperiksa di luar kemah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh imam itu, dia akan melihat apakah ada perubahan. Kalau macam contoh ada penyakit kulit di sini, imam itu akan periksa apakah bulu-bulu yang ada di sini itu sudah berubah warna ataupun
macam sekitar dia macam penyakit itu tadi tuh yang di kudis tadi tuh semakin dalam kah ataupun masih maintain dekat kulit. Nah, selain daripada itu apa yang dia lakukan juga? Apa yang dia lakukan? Kalau itu bentuk panau, apa dia kata? Dia kena apa tuh? Iya sih. Diasingkan di kuarantin kan? Diasingkan selama berapa? 7 hari. 7 hari. Dan selepas itu apa lagi? Cek. Dicek lagi balik, lepas tuh di kuarantin lagi, Kalau tak sembuh. tak sembuh lagi 7 hari. Nah, lepas itu lagi kalau masih lagi di ini sampai dia akan continue kan 7 hari. Nah, sampai pada 7 hari itu bila imam sudah melihat bahwa tidak ada kudis itu semakin sembuh dan tidak ada dia merebak sesuai dengan penyakit kulit yang dikatakan penyakit kusta, maka orang itu dianggap tahir. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat, di dalam pasal ini Imamat 13-14, ini merupakan sebuah peraturan yang telah Allah tetapkan untuk umat Israel di mana sewaktu mereka mengembara di padang gurun. Nah, kalau kita melihat di situ mengapa peraturan-peraturan yang sebegini yang macam berat kan, macam dia harus didatang ke orang yang sakit tadi itu, walaupun Yesus sudah sembuhkan dia tadi, lepas tuh Yesus suruh dia pergi jumpa dengan imam. Selepas jumpa imam, imam periksa, lepas tuh dikurung 7 hari. Lepas tuh diperiksa balik 7 hari. Lepas tuh diperiksa balik sampai 7 hari, 3 kali. 3 kali kan dia diperiksa dan dia akan dikurung, di kuarantin kan selama 7 berapa sudah? Nah, kalau kita pikir mengapa peraturan yang sebegini ketat yang Allah letakkan ataupun buat kepada umat Israel, kira-kira mengapa? Mengapa? Sebut najis tuh. Najis. Oke, ini merupakan sebuah tanda kepedulian Allah terhadap kesehatan jasmani umat Israel dan juga kesejahteraan mereka. Karena Tuhan mau, kalau macam contohkan macam itu, kita kembali kepada COVID lah. Kalau kamu kena simptom COVID dan kamu akan diperiksa, dan kalau semakin macam kamu tidak sembuh dalam beberapa waktu, kamu akan di continue quarantine macam itu kan. Nah, tujuannya adalah supaya mengelak daripada perebakan. Nanti kamu dilepaskan, kamu berjalan ke sana kemari, nanti kamu akan menjangkiti orang lain. Demikian juga dengan Allah ingin supaya menjaga, Tuhan Allah itu menjaga, sangat peduli dengan kesehatan jasmani ataupun kesejahteraan umat. Sewaktu mereka disahkan sakit dan belum disahkan punya sakit kusta, mereka akan dikuarantin. Lepas itu dikuarantin lagi sampai 3 kali, sehingga betul-betul mereka ini tidak membawa penyakit kusta itu, baru mereka dilepaskan. Nah, tujuannya itu adalah karena Tuhan sangat peduli dengan umat Israel. Tuhan mau mereka hidup sejahtera. Dan kalau kita melihat di situ juga di dalam ayat yang ke-6 tadi, apa dia kata? Dalam ayat 6, Pada hari ke-7, imam harus memeriksa orang itu lagi. Jika kudisnya sudah mulai sembuh dan tidak merebak, imam harus mengumumkan bahwa orang itu tahir. Orang itu harus mencuci pakaiannya, lalu dia menjadi tahir. Kudis itu hanya kudis biasa. dia disuruh untuk apa? Cuci baju. Cuci baju dia. Kenapa cuci baju? Sebab dia dah sahkan dia tahir, jadi lepas tu disuruh dia cuci baju dia, sebab mungkin dah kena najis-najis dia. Oke. Keseluruhan. Supaya tak Ganti merubah lagi. bersih. Sesuainya apa? Kata kena najis dia. Yesus cuci baju tanda yang orang itu sudah bebas daripada sakit najis kan? Ada najis, ya macam kira cacar air dia bertanya. Iya. Kan kotorkan baju itu. Iya. Ini Tuhan buat peraturan ini supaya kita pikir mana cacar kita punya sanitizer
bukan. Ada sini. Ya ini. Kalau pada zaman dulu tidak ada orang tidak ada benda ini. Jadi kalau dia disahkan sudah sembuh daripada sakit, kenapa dia disuruh cuci? Supaya kuman-kuman yang ada dekat baju itu akan dibuang. Karena kalau kita melihat di situ bahwa di mana orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang lain di sekitar bangsa Israel di padang gurun pada ketika itu, mereka itu tidak tahu, memang tidak semua mereka ini tidak ada bahan untuk pembunuh kuman, untuk membunuh kuman lah, untuk membunuh kuman. Jadi Tuhan mau membezakan umat Israel dengan bangsa yang lain, supaya mereka dapat melihat bagaimana Tuhan mau mereka sembuh ataupun melihat kesehatan mereka, prihatin tentang kesehatan mereka. Itu sebabnya sewaktu mereka sudah kena penyakit, mereka cuci baju mereka sebelum mereka pergi ke lingkungan yang sehat tadi itu, supaya kuman-kuman yang ada di atas badan mereka ataupun yang sudah ada di baju mereka itu dinyahkanlah, dimatikan, kira-kira begitulah, supaya dapat membezakan juga mereka ini daripada umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Mengapa hal ini terjadi? Kalau kita melihat mengapa hal ini terjadi, kalau kita melihat dalam Imamat 14 ayat 1 dan 8. Ayat 1 sampai 8. Tuhan memberi Musa peraturan-peraturan berikut tentang upacara penyucian bagi seseorang yang sudah sembuh daripada penyakit kulit yang menggerikan. Pada hari orang itu diumumkan tahir, dia harus dibawa kepada imam. Kemudian imam akan pergi keluar perkemahan lalu memeriksa orang itu. Jika penyakit itu sudah sembuh, imam akan menyuruh orang membawa 2 ekor burung yang halal dan yang hidup, sepohon kayu sedar, seutas tali merah, dan setangkai hisop. Kemudian imam akan menyuruh orang supaya menyembelih seekor daripada burung itu di atas belanga yang berisi air bersih dan dari mata air. Ayat 6. Dia akan mengambil burung yang seekor lagi lalu mencelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih itu bersama-sama kayu sedar, tali merah, dan hisop itu. Imam akan memercikkan darah itu 7 kali pada orang yang hendak disucikan daripada penyakit kulit yang menggerikan. Lalu dia akan mengumumkan bahwa orang itu tahir. Kemudian imam akan melepaskan burung yang hidup itu ke padang. Ayat 8. Orang yang sudah diumumkan tahir itu harus mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan mandi. Lalu dia akan tahir. Dia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi dia mesti tinggal di luar kemahnya selama 7 hari. Nah, Anda perhatikan kenapa Tuhan selalu sebut angka 7 dekat situ. Angka 7 itu angka apa? Kan tadi 7 hari, lepas itu dicek lagi 7 hari, dan dicek lagi 7 hari. Dia tidak suruh 8 kah, 9 kah? Kenapa? Berkaitan dengan penciptaan, Tuhan menciptakan namanya 7 hari. 7 burung, 7 7 burung. semua 7. Ada 7 buah Angka 7 baik. angka 7 baik. Ong pun Cina. Angka 7 adalah angka sempurna lah. Ya, 7 penciptaan. Oke, di situ kita melihat tadi orang yang sudah sembuh tadi tuh, dia jumpa ini selepas dia disahkan bahwa dia sembuh, imam menyuruh dia membawa apa tadi itu 2 ekor Burung yang halal. dua burung burung yang halal. Mengapa 2 ekor? Di situ ada cakap kenapa 2 ekor? Kenapa tidak 1 ekor? Satu dipotong, satu dilepaskan semula ya. Satu dipotong, di mana dia
ambil darah itu kan, Ah, iya. dia letak di dalam telanga, dan juga berserta dengan itu apa? Kayu apa? Kayu isop, kain Tali tali merah, merah. kayu sedar. Iya. Di dalam terjemahan yang lain dia katakan bahwa ada kayu aras, hisop, dan kain kermizi. Nah, kalau kita melihat ketiga-tiga bahan ini, ketiga-tiga barang ini dia berwarna merah. Dan warna merah, ya kayu aras ini pun dia punya warna kemerah-merahan, kain kermizi dia sudah pasti dia warna merah, dan juga hisop itu pun warna merah juga. Nah, darah itu juga berwarna merah. Jadi kalau kita melihat bahwa warna merah ini dia mencerminkan ataupun melambangkan berkenaan dengan kehidupan. Nah, kalau kita melihat di situ kayu hisop, kayu hisop dikatakan, saya search di Google, kayu hisop tuh dia ada jenis macam daun, dia ada bulu-bulu. Jadi kalau kayu itu dicelupkan di dalam air, air akan, dia boleh tahankan air itu, dia tidak terus menitik semua macam itu, dia ada tahan sedikit. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat itu dikatakan kayu hisop itu diguna imam, dia ambil kayu hisop, dia celup di dalam darah tadi itu, darah burung yang telah disembelih, dan dia akan percikan itu kepada orang yang sakit kusta tadi itu. Dan apa yang dikatakan lagi, burung yang masih hidup tadi itu dilepaskan di gurun, kepada padang gurun. Nah, kalau kita melihat berkenaan dengan warna ataupun merah darah ataupun semua yang diminta oleh imam ini sebagai persembahan yang dibawa oleh orang yang sakit kusta itu, kita melihat bagaimana warna merah itu melambangkan darah atau melambangkan sebuah kehidupan. Nah, kalau saya boleh simpulkan di sini bahwa kusta tadi itu adalah sebuah penyakit yang berjangkit, yang kalau dia tidak dirawat dengan baik, dia akan merebak dan akan menjadi besar, dan sehingga akhirnya kalau tidak lagi dijaga, dirawat dengan baik, dia akan melumpuhkan otot-otot. Macam ada saya lihat juga di mana orang yang sudah sakit kusta itu, otot yang menggerakkan kita punya ini dia akan mengeras, dan nanti dia akan begini, jadi macam itu. Dia akan mengakibatkan ataupun kusta itu akan merosakkan otot-otot di badan kita, selain daripada yang saya kata tadi lah, di mana melemahkan otot yang tutup kita punya mata nih. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita melihat pada sekarang ini, kita melihat bahwa saya boleh simpulkan bahwa bagaimana kusta ini saya boleh simpulkan sebagai sebuah macam contoh, saya gambarkan sebagai dosa lah. Dimana kalau dosa itu jika tidak dirawat ataupun tidak dipulihkan, sudah pasti dosa itu akan merebak, dan akhirnya kehidupan seorang itu kita boleh melihat bahwa dia akan semakin hari, bukan hanya jika dia tidak datang kepada Yesus untuk melihat ataupun disembuhkan daripada dosa ataupun dilepaskan, ditahirkan daripada dosanya, maka kita dapat melihat perbuatan kehidupannya yang semakin hari semakin tidak baik. Dia akan bukan hanya mungkin mula-mula dia sikit-sikit saja buat yang tidak baik, tapi karena sudah terbiasa, maka dia tidak akan segan silu untuk melakukan lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita melihat di situ juga, itu sebabnya mengapa Tuhan menginginkan sebuah umat Israel menjadi kudus ataupun tidak najis daripada penyakit yang dialami, adalah karena kita tahu bahwa Allah itu adalah kudus adanya. Dia tidak boleh bergaul dengan kenajisan. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa orang yang sakit kusta ini boleh dianggap najis, dan dia disingkirkan, dia dipinggirkan karena dia najis. Jadi bila seorang yang najis dalam perjanjian lama, dia tidak boleh mendekat kepada Tuhan.
Itu sebabnya dia perlu tahir dan sehingga akhirnya dia akan disembuhkan daripada penyakit dia. Nah, kalau kita terus melihat 45, ayat 45. Ayat 45 berkata, tetapi orang itu pergi mula menyebarkan berita itu di mana-mana. Ayat 45 ya. Ayat 45, tetapi orang itu pergi dan mula menyebarkan berita itu di mana-mana. Dia terus-menerus menceritakan hal itu sehingga Yesus tidak dapat masuk ke bandar secara terang-terang. Kalau kita melihat orang yang sakit kusta tadi itu, walaupun Tuhan menyuruh kan dia, jangan kamu beritakan kau punya kisah ini kepada orang lain, tetapi dia sangat excited. Dia pergi juga, dia pergi sementara dalam perjalanan dia pergi ke berjumpa dengan imam, dia jumpa dengan orang, dia terus bercerita tentang kesembuhan yang dia dia perolehi. Kita boleh bayangkan kan, kalau contoh, kalau sekarang lah, kalau kita dengar, oh di situ ada seorang pakar, dia boleh urut orang yang patah tangan, apakah. Nah, dan kebetulan kita ini ada masalah tulang. Nah, dan bila kita mendengar ada orang yang sakit, ada orang pakar-pakar begitu, sudah pasti kita akan berusaha mencari orang itu. Dan bukan hanya kita tahu, orang-orang lain pun mungkin yang mendengar tentang itu sudah pasti akan datang. Nah, bukan satu orang, dua orang, semakin berita itu tersebar, semakin orang mendengar, orang pun yang sakit-sakit kan, wah sudah pasti ramai mereka datang di situ. Nah, kalau kita melihat di situ akibat daripada apa yang orang ini lakukan, di mana dia sudah menyebarkan dia punya berita tentang kesembuhannya, di mana akibatnya Yesus tidak dapat masuk ke dalam bandar. Nah, di dalam ayat 45b, di dalam ayat 45b cakap Yesus tinggal di luar bandar di tempat-tempat yang sunyi, tetapi orang dari berbagai-bagai tempat datang kepadanya. Kita melihat apa yang dilakukan Yesus di situ. Apa yang Yesus lakukan? Sewaktu orang itu, sewaktu dia mendengar, sewaktu orang itu sudah bercerita ke sana kemari, membawa mulut, orang sudah tahu bahwa dia sudah sembuh. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia tidak boleh masuk bandar lagi, dia harus tinggal di luar bandar. Dalam arti kata yang lain, dia perlu menyingkir, dia perlu mengasingkan diri, dia tinggal di luar bandar. Macam ini kan, kalau satu tempat yang padat dengan orang, sudah pasti terlalu bising, hiruk-pikuk dan apa sebagainya. Nah, kalau kita melihat juga di mana Yesus ketika dia melihat hal itu, dia menyingkirkan diri ke satu tempat yang sunyi. Coba lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Coba baca Markus 1 ayat 35. Esok paginya, ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Dia pergi ke luar kota ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, apa yang Yesus lakukan? Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Markus 6 ayat 31. Coba baca. Markus 6 ayat 31. Orang yang datang dan pergi ke tempat itu sedemikian banyak sehingga Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak sempat makan. Oleh itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita dapat sendirian dan kamu pun boleh berehat sekejap. Nah, apa yang dia lakukan Yesus? Yesus pergi ke tempat yang sunyi, tujuannya adalah untuk apa? Tujuan untuk apa? Tujuan untuk berdoa dan juga tujuannya untuk berehat. Nah, ini Yesus. Yesus tahu bila masa untuk bekerja, bila masa untuk berehat. Oke.
tidak sedikit orang yang menganggap bahwa rehat itu tidak perlu. Yang penting dia sehat, kerja terus menerus. Tetapi dia tidak pikir bahwa kesehatan yang terjejas oleh karena tidak memiliki rehat yang cukup. Nah, dikatakan di dalam ayat itu, sewaktu orang itu sudah menyebarkan dia punya berita kesembuhan, orang ramai mencari Yesus. Yesus sudah tidak boleh masuk ke kota. Dia memilih untuk tinggal di luar kota, di satu tempat yang sunyi. Tujuannya adalah untuk berehat dan juga untuk berdoa. Nah, Yesus juga mengajar kita supaya kita juga mampu peka dengan kesehatan badan kita. Tuhan memberi kita 7 hari dan Tuhan juga memberi 1 hari untuk kita rehat. Dan selain daripada itu, walaupun demikian, kita tahu bila tubuh kita ini perlu rehat. Jangan kita pikir bahwa saya perlu kerja kuat, kerja begini, lepas kerja di tempat kerja yang betul, lepas itu continue lagi kerja lain. Kerja jual barang kah, online segala kah, lepas itu tak cukup tidur, lepas itu pergi ke tempat kerja lagi besok-besok. Kalau kita terus menerus buat begini, sudah pasti kesehatan kita akan terjejas. Dia akan mempengaruhi juga kita punya mental. Kalau kita macam tak cukup tidur pun marah-marah juga. Siapa boleh menjamin bahwa kerja kita ini akan selesai? Siapa boleh jamin kerja hari-hari kita selesai? Ada pak kerja selesai? Kerja satu selesai, ada lagi kerja yang lain kan? Kalau kamu kerja macam kamu kerja di luar, Kerja itu kerja yang sama setiap hari diulang-ulang. Ya, tidak akan selesai. Jadi jangan kejar kerja. Perlu tahu waktu rehat. Tengok Yesus pun, sewaktu mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dia menyingkirkan diri daripada keriuhan, daripada kebisingan, daripada orang lain. Tujuannya dikatakan dalam ayat dalam Markus 6, yaitu supaya mereka dapat berehat dan juga supaya dapat berdoa. Nah, kalau kita melihat bahwa setelah daripada dengan banyak kegiatan pelayanan-pelayanan yang kita buat, yang Yesus buat, dia pergi ke satu tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan selain daripada itu, kita melihat Yesus sewaktu dia sebelum di kayu salib pun, sewaktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Dan di atas kayu salib pun dia masih berdoa sebelum dia menghembuskan nafas. Nah, ini mengajarkan kita supaya kita harus hidup seimbang. Kerja tuh tugas pelayanan kalau kita pikir pelayanan itu pelayanan yang di gereja saja kan. Tapi tahukah kita bahwa pelayanan itu sahaja adalah sama dengan kerja kita. Apa yang kita lakukan itu adalah pelayanan kita. Tidak ada orang selalu berpikir, pelayanan ini hanya untuk di gereja. Di gereja saja pelayanan, tetapi sebenarnya tugas kita sehari-hari pun itu merupakan sebuah pelayanan. Nah, kalau Yesus dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-45 ini mengajar kita Yesus meneladankan dirinya bahwa sewaktu dia sudah mengerjakan pelayanan bersama dengan muridnya, mereka harus pergi ke satu tempat yang sunyi untuk merehatkan minda, merehatkan badan, dan juga ambil masa untuk berdoa. Nah, untuk refleksi diri kita sudah habis refleksi diri. Kita melihat, soalan saya, apakah aktiviti harian kita itu telah mengawal seluruh perjalanan hidup kita setiap hari, sehingga kita lupa berdoa dan juga lupa berehat. Mungkin ada orang yang saya katakan tadi, tidak penting untuk berehat. Cukup rehat yang sedikit itu pun sudah cukup. Tetapi sebenarnya Yesus mau supaya kita peka dengan kesehatan badan kita. Yesus juga mau kita memiliki hidup yang sejahtera. Dan itu sebabnya Yesus mau supaya Yesus memberi teladan di dalam ayat ini. Sewaktu kita sudah letih, tahu kita sendiri, kita tahu kita punya badan kan, sampai mana kita punya tahap. Kalau kita sudah memang benar letih, jangan lagi teruskan.
kita punya kerja berehat lah. Contoh dalam rumah kan, walaupun banyak kita punya kelang kabut di dalam rumah, apa perlu itu, ini dan segalanya. Kalau kita memang ada macam kemudian sudah letih-letih balik kerja, biarkanlah dulu. Jangan lekas sampai rumah, semua kerja rumah tidak terbuat sudah tuh. Masak pun tidak masak sudah, semua beli di luar. Ya, yang penting kasih rehat dulu lah. Jangan macam letih-letih buat itu. Nanti tiba-tiba kita punya mental pun cakap. Ini terus sakit itu kalau macam letih pun buat lagi sampai badan pun sakit. Iya, betul. Tuhan mau kita seimbangkan kita punya aktiviti harian kita. Selain daripada pekerja, aktiviti yang lain adalah untuk berehat. Kita kira aktiviti juga lah. Tuhan mau kita seimbangkan kita punya kehidupan. Dan kita melihat aksi ataupun respon yang kita harus ambil, yaitu kita harus siapkan waktu untuk kita berdoa, berehat, serta kita harus mensyukuri anugerah yang Allah berikan dalam hidup. Kalau saya boleh katakan, kalau kita tidak mengambil rehat yang cukup, itu kita tidak macam mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Sebenarnya untuk rehat yang cukup itu sebagai anugerah tuh. Ada orang begini orang yang macam bekerja kuat, kumpul harta, begini-gini, tetapi mereka tidak dapat istirahat yang baik. Ataupun walaupun dia berusaha untuk tidur pun tidak dapat tidur yang baik. Tetapi ada orang yang sedang-sedang kerja, walaupun dia tidak sekaya apa, dia mensyukuri segalanya, dan dia boleh berehat dengan baik. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kita punya pikiran. Nah, kalau kita melihat di dalam apa yang Yesus ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus mengajar kita pada hari ini bukan hanya tentang arti kudus. Mengapa Tuhan mau umatnya itu kudus dengan melakukan melakukan peraturan-peraturan yang kita boleh anggap terlalu remeh, tetapi ada tujuan di sebaliknya, yaitu Tuhan mau supaya umat Israel peka dengan kesehatan ataupun kebersihan diri, jangan sembarangan begitu, supaya tidak dijangkiti oleh sakit penyakit. Nah, dan kalau kita mungkin orang sekarang ini berpikir, ini perjanjian lama tidak perlu lagi untuk perjanjian baru. Ini hukum Taurat semua tidak guna. Kalau kita pikir macam mana? Apakah penting juga kita melihat perjanjian lama ataupun hanya kita ikut perjanjian baru saja? Tidak. Karena kalau dalam perjanjian lama ada banyak peraturan-peraturan begini begitu apa segala kan. Tetapi ini dapat menceritakan kita dan bagaimana hukum Taurat yang dahulu itu memang itu tidak kita lakukan pada zaman sekarang dalam perjanjian baru. Karena apa? Karena semuanya itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita mau lihat bahwa Allah dalam perjanjian lama dan Allah dalam perjanjian baru itu tetap serupa. Dia Allah yang sama, dia adalah Allah yang kudus. Sebagai Allah yang kudus, dia mau umatnya sebagai juga menjadi umat yang kudus. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 9. Boleh baca. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imam-imam yang mengabdikan diri kepada Raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu untuk mengistiharkan perbuatannya yang luar biasa. Allah sudah memanggil kamu keluar daripada kegelapan supaya masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. 1 Petrus 1 ayat 16. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci karena aku suci. Oke. Di situ kalau dalam perjanjian lama tadi asik bercerita tentang imam kan. Imam itu adalah pengantara umat Israel untuk mempersembahkan korban sewaktu mereka
melakukan kesalahan ataupun sewaktu mereka mau diampuni, mereka akan datang kepada Tuhan. Macam tadi itu orang yang disembuhkan oleh Yesus pun untuk ditahirkan, untuk dapat pengesahan tahir, mereka akan pergi berjumpa dengan imam. Sekarang ini pada zaman Perjanjian Baru tidak ada lagi imam. Dikatakan di dalam ayat 21 Petrus tadi mengatakan bahwa kita sendiri adalah imam. Nah, kita sendiri ini adalah imam di dalam Perjanjian Baru, di mana kita tahu bahwa kita itu sebabnya sebagai seorang imam perlu kita menjaga kesucian ataupun kekudusan kehidupan kita. Kalau imam pada masa dahulu, sewaktu dia mempersembahkan korban umat Israel, dia perlu kudus. Kalau dia tidak kudus, sudah pasti dia sudah mati di dalam kemah suci. Mereka perlu menjaga kekudusan. Demikian juga kita sebagai imam pada masa sekarang, kita perlu menjaga kesucian ataupun kekudusan kita punya hidup. Kalau dalam Perjanjian Baru, konsep najis ataupun tahir itu mungkin terlalu asing bagi kita. Saya katakan tadi kan dalam Perjanjian Lama tentang najis, bagaimana seorang itu menjadi najis, bagaimana seorang itu tahir dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Ibrani 4 ayat 12, coba baca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4:12, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Firman Allah menghakimi pikiran dan niat hati manusia. Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Nah, sekarang ini kalau kita melihat tidak ada lagi persembahan berupa korban-korban, berupa binatang-binatang yang kita bawa kepada Allah sebagai ganti apa yang kita mau Tuhan lakukan kepada kita. Tetapi dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, kita persembahkan diri kita ini sendiri sebagai persembahan yang hidup. Karena itu satu yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita melihat juga sebagai seorang imam, imamat rajani pada sekarang ini, umat pilihan Allah, kita semua ini orang yang percaya ini adalah umat pilihan Allah. Mengapa kita perlu menjaga kekudusan hati kita, menjaga kesucian hati kita, yaitu dengan supaya kita tahu bahwa dari dalam hati inilah timbul ataupun mengalirnya sebuah kehidupan. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang kita tengok tadi itu, yaitu berkenaan dengan seorang yang sakit kusta, mengapa dia perlu tinggal di luar kemah? Karena apa? Dia dianggap najis, karena berpenyakit. Karena Tuhan tidak mau berkompromi dengan najis, ataupun Tuhan tidak berkompromi dengan orang yang najis, karena dia adalah kudus. Nah, karena Allah adalah kudus, maka kita perlu menjaga hidup kita sentiasa kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah tidak bertoleransi dengan kenajisan. Dia adalah kudus dan kita sebagai umatnya juga harus kudus. Ini yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita punya renungan hanya